Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan. Yang pertama, di business plan itu yang akan kita bahas, yang pertama itu ada mission statement. Mission statement. Pertama-tama ketahui jenis singkong yang berkualitas bagus. Lebih baik kita bekerja sama langsung dengan petani singkong yang ada di wilayah sekitar untuk mendapatkan harga beli yang lebih murah dan kualitasnya benar-benar terjamin. 2. Persiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk memproduksi keripik singkong multirasa. 3. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam olah singkong. Bahkan keripik singkong yang kita harapkan memiliki tekstur yang renyah dan cita pedasnya memberikan sensasi berbeda bagi para konsumen. Yang keempat, memiliki strategi yang unik untuk mengemas keripik dengan menarik. Selain cita rasanya yang lezat, kemasan produk menjadi salah satu daya tarik yang cukup kuat bagi para konsumen. Sehingga akhirnya mereka penasaran dan membeli produk keripik singkong multirasa yang kita tawarkan. Lalu selanjutnya ada company background. Di company background ini, nama perusahaannya Ceria Jaya, bidang usahanya industri rumahan, jenis produk atau jasa makanan ringan, lokasinya Jalan Hasanuddin nomor 100, RT 05 RW 27 Kelurahan Jagakarsa Kota Tambun Selatan, Bekasi. Nomor teleponnya 0812 8872 4081. Alamat emailnya ceriajaya@gmail.com. Bentuk badan hukum usaha dagang, bank perusahaan Bank BNI, nomor akte pendirian 35 _BH DPPK titik 4 IND _8 2020 NPWP 35.055.017.000 mulai berdirinya 20 September 2020. Visinya yaitu memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia, keripik singkong, dan mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik, dan diterima oleh kalangan masyarakat sebagai makanan cepat saji atau cemilan, serta merambah pasar menengah ke atas dan juga pasar menengah ke bawah untuk memperluas pasar. Misinya yang pertama yaitu memperkenalkan produk pada masyarakat luas, yang kedua memberikan kepuasan pada pelanggan, yang ketiga memanfaatkan bahan baku utama singkong, talas sehingga menjadi makanan yang berkualitas, yang keempat mencari keuntungan dari modal yang kecil. Produk yang kami sajikan adalah keripik singkong balado. Keripik singkong balado ini merupakan makanan ringan yang memiliki kandungan gizi dan karbohidrat yang cukup baik. Keripik singkong balado yang dihasilkan adalah keripik dengan kualitas terbaik, di mana dalam proses pembuatannya kami menggunakan bahan baku terbaik. Perkembangan perusahaan saat ini cukup bagus karena setiap tahunnya di sekolah-sekolah selalu ada penerimaan siswa baru, sehingga akan ada selalu siswa yang mencoba keripik balado buatan kami. Atas dasar kepercayaan tersebut, maka kami bermaksud memperluas jangkauan jasa pemesanan dan pengiriman bagi siapa saja yang ingin memesan cemilan jajanan khas Padang tersebut. Namun, terkendala oleh jarak yang jauh karena hingga detik ini keripik balado Ceria Jaya tidak membuka cabang dimanapun, hanya ada satu-satunya di Tambun. Tentunya ini sangat menyulitkan bagi agen atau sista yang berdomisili di luar daerah seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Makassar, dan sebagainya. Namun, rindu dengan dan penasaran dengan jajanan khas Padang tersebut, maka kami hadir untuk membantu memenuhi keinginan agen atau sista sehingga tidak perlu pusing dan repot. Cukup pilih produk-produk favorit dari daftar harga yang selalu kami update, pesan dan
Pesan via SMS atau BBM atau email. Tunggu konfirmasi total harga plus biaya pengiriman, dan biarkan kami yang bekerja sepenuhnya untuk Anda mulai dari pemberian hingga pengiriman ke alamat tujuan Anda via kurir terpercaya. Tugas agen Sista hanyalah menunggu paket sampai di tangan. Selanjutnya ada produk description. Produk yang kami buat ini adalah keripik singkong balado. Keripik balado atau yang biasanya disebut kerupuk sanjay oleh orang Padang adalah sejenis peganan kerupuk dari singkong yang diparut tipis lalu digoreng dan diberi garam sebagai penyedapnya. Keripik ini amat populer sebagai makanan oleh-oleh khas kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sekarang keripik balado sudah banyak ditemukan berbagai daerah. Keripik balado ini merupakan makanan ringan yang memiliki kandungan gizi dan karbohidrat yang cukup baik. Keripik singkong balado yang dihasilkan adalah keripik dengan kualitas terbaik, di mana dalam proses pembuatannya kami menggunakan bahan baku terbaik. Keunggulan dari produk kami ini adalah yang pertama, bahan bakunya berkualitas, yang kedua, ketebalan produk yang cukup, 3, tekstur yang lembut, 4, rempah-rempah bumbu khas Indonesia, 5, tanpa pengawet atau bahan kimia berbahaya, yang keenam, rasa yang bervariasi, pedas dengan level yang berbeda dan gurih dengan rasa bawang. Selanjutnya ada detail produknya. Peralatan yang digunakan itu ada kompor gas, timbangan, tabung gas, wajan besar, codet, tampah, baskom, pisau, sendok. Bahan yang digunakan ada singkong, plastik, bubuk rasa balado, BBM, garam, bawang putih, sama labeling. Selanjutnya ada cara pembuatan. Yang pertama, ambil singkong dan masukkan ke dalam wadah, kupas singkong dari kulitnya, lalu cuci bersih singkong sampai bersih. Diusahakan saat mengambil singkong, pilih singkong yang masih segar, berukuran besar, dan isinya berwarna putih, tidak ungu. Yang kedua, iris semua singkong yang sudah dicuci bersih dengan menggunakan alat pengiris untuk membuat keripik atau juga bisa menggunakan pisau. Tetapi diusahakan ukuran irisan sama tipis atau tidak tebal sebelah. Yang ketiga, masukkan singkong yang sudah diiris tipis ke dalam wadah, lalu taburkan air dengan campuran air kapur sirih. Masukkan bawang putih dan garam yang sudah dihaluskan, aduk merata. Diamkan, rendam kurang lebih hingga 25 menit. Lalu angkat dan keringkan singkong yang sudah direndam hingga benar-benar kering dan jangan terkena sinar matahari langsung. Yang kelima, sediakan alat penggorengan, panaskan minyak, goreng singkong sampai matang dan kering, angkat lalu tiriskan keripik singkong sampai dingin dan tidak berminyak. Yang keenam, sediakan alat penggorengan, panaskan minyak, lalu tumis bahan bumbu adonan halus, aduk-aduk, tambahkan gula pasir ke dalam tumisan, aduk hingga merata. Setelah bumbu mengering, kecilkan api, lalu masukkan keripik singkong yang sudah digoreng tadi. Aduk tumisan sampai merata dan matang. Jika sudah matang, angkat, tiriskan, dan diamkan hingga dingin. Keripik singkong balado pedas siap dikemas dan dijual. Lalu selanjutnya di sini ada marketing plan. Dalam marketing plan itu, yang pertama yang kita bahas itu ada strategi pemasaran. Yang pertama itu, strategi pemasaran kita itu kita survei ke sekolah dan pasar yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Yang kedua, menawarkan langsung kepada konsumen. Lalu yang ketiga itu, menjual di kantin sekolah-sekolah. Selanjutnya itu membuat akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Dan yang kelima itu membuka stand pada acara pensi sekolah-sekolah. Kemudian bahasan yang kedua itu ada strategi produksi. Strategi produksi yang kita miliki itu pertama pada pengupasan itu dengan alat pengupas. Yang kedua, pencucian dengan air yang mengalir supaya kuman yang ada itu ikut larut
tidak mengembang bersama bahan baku yaitu singkong. Yang ketiga itu pemotongan itu menggunakan alat pemotong. Keempat, penendaman oleh air soda kue. Yang kelima, pengeringan menggunakan penyaring. Dan yang keenam, penggorengan menggunakan kuali besar dan minyak goreng secukupnya. Yang ketujuh, pembumbuan itu dilakukan secara merata. Dan yang ke-8 itu pengemasan menggunakan plastik sablon dan mesin plastik. Selanjutnya itu ada strategi organisasi dan sumber daya manusia. Yang pertama itu pemberian peraturan dan perjanjian bekerja oleh pemilik kepada tenaga kerja. Yang kedua itu ada penjelasan sistem produksi. Yang ketiga ada penjelasan sistem pemasaran. Dan yang keempat itu menjelaskan pembukuan keuangan, secara harian, bulanan, dan tahunan. Selanjutnya itu ada strategi keuangan. Strategi keuangan yang kita terapkan yaitu pertama, menulis pemasukan serta pengeluaran harian, bulanan, dan tahunan, dan menulis keuntungan harian, bulanan, dan tahunan. Bahasan yang selanjutnya itu kita ada SWOT analisis. Pertama itu ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama ada produk. Dari harga jual, kekuatan itu harga jual yang kita miliki itu relatif murah, sehingga bisa untuk semua kalangan. Selanjutnya ada mutu produk. Mutu produk yang kita miliki juga berkualitas. Yang selanjutnya itu ada desain dan variasi produk. Variasi produk yang kita miliki juga beragam. Selanjutnya ada fungsi pemasaran. Di fungsi pemasaran itu ada promosi dan iklan. Keuntungannya yaitu promosi dengan mengikuti perkembangan zaman, karena promosi juga dilakukan secara online dengan aplikasi yang update seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga itu ada distribusi dan persediaan. Yang pertama itu ada kecepatan distribusi. Kecepatan distribusi yang kita miliki saat ini, kecepatan distribusi ini di saat kompetitor mulai turun kepopulerannya. Kecepatan waktu pengiriman itu sesuai waktu yang sudah ditentukan. Yaitu selanjutnya ada ketersediaan barang. Selalu memproduksi barang kurang lebih 80 pak setiap harinya. Lalu ada pelayanan pelanggan. Untuk keramahan pelayanan, sejauh ini tidak ada customer yang komplain mengenai keramahan pelayanan. Yang kelima itu ada sistem manajemen, yaitu sistem pembukuan atau akuntansi, yaitu sistem yang digunakan untuk keuangan, yaitu ada sistem pembukuan atau akuntansi. Yang keenam itu ada produksi. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi kita itu terjangkau, perencanaan produksi yang dilakukan secara tersusun dan sistematik. Yang selanjutnya ada fasilitas produksi. Fasilitas produksi kita cukup. Yang keempat dan selanjutnya itu ada penanganan limbah produksi. Penanganan limbah produksi itu dimanfaatkan oleh pemilik. Selanjutnya itu yang ketujuh ada teknologi, penggunaan teknologi modern. Penggunaan teknologi, kita itu menggunakan teknologi tradisional tetapi dengan inovasi modern dan sangat menjamin hasil yang terbaik. Selanjutnya yang kedua itu ada weakness atau kekurangan. Yang pertama itu ada produk, dari desain dan variasi produk, desain produk yang belum menarik perhatian konsumen. Yang kedua itu ada pengemasan dan label. Kita itu belum memiliki label halal yang baik. Yang kedua ada fungsi pemasaran. Di fungsi pemasaran itu ada promosi dan iklan. Kekurangannya itu pada promosi online itu terhambat oleh pengikut akun kita yang belum banyak. Yang ketiga ada distribusi dan persediaan. Di dalamnya ada ketersediaan barang. Apabila bahan baku di pasaran, apabila bahan baku habis di pasaran, maka produksi kita itu akan terhenti sehingga ketersediaan itu terhambat. Selanjutnya ada yang keempat itu ada produksi. Di produksi itu ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi kita tuh masih terbilang sedikit. Lalu ada yang kelima itu ada teknologi. Penggunaan teknologi di dalamnya itu penggunaan teknologi modern. Kita itu belum menggunakan teknologi modern. Lalu selanjutnya itu yang ketiga itu ada opportunities, yaitu peluang. Di yang pertama yang kita bahas itu ada persaingan. Di persaingan itu ada produk import. Produk import yang juga menjadi tujuan dari perusahaan ini.
Yang kedua ada permodalan. Dalamnya itu ada kemudahan mendapatkan pinjaman. Peluangnya itu kita mendapat kemudahan pinjaman dari sahabat-sahabat terdekat. Yang ketiga itu ada kebijakan pemerintah, yaitu perizinan dan birokrasi, perizinan pasar yang memudahkan masyarakat. Yang keempat itu ada peluang dasar, di dalamnya itu yang pertama ada akses informasi. Akses dan informasi kita itu, permintaan pasar itu yang meningkat setiap harinya. Yang kedua, selanjutnya itu ada permintaan pasar. Akses dan informasi pasar yang mudah karena di kalangan anak muda. Perilaku pasar yang mendukung dan menerima produk dengan baik. Selanjutnya yang kelima itu ada kemajuan teknologi. Yang di dalamnya itu ada perkembangan teknologi produksi, peluangnya itu kita tuh menggunakan mesin pemotong otomatis. Yang keenam itu ada tenaga kerja. Dalamnya ada ketersediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan. Ketersediaan tenaga kerja itu sesuai kebutuhan dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Yang ketujuh ada bahan baku. Dalamnya itu ada fluktuasi bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku bisa berkurang karena berlangganan. Yang kedelapan, masyarakat sekitar. Itu sikap masyarakat terhadap produk. Sikap masyarakat terhadap produk menjadi peluang untuk pemasaran konsumen. Selanjutnya itu ada threats atau hambatan. Yang pertama di persaingan, itu dalamnya ada persaingan untuk usaha sejenis, yaitu hambatan itu persaingan untuk usaha sejenis seperti Maici dan Karuhan yang masih merajalela di kalangan anak muda. Yang kedua itu ada pemodalan. Dalamnya itu ada tingkat suku bunga kredit. Hambatan itu tingkat suku bunga kredit yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga itu ada kebijakan. Di dalamnya yang pertama itu ada peraturan pemerintah. Hambatan itu peraturan pemerintah yang mengharuskan adanya label halal dari MUI pada setiap produk makanan. Lalu selanjutnya itu perpajakan. Hambatan itu perpajakan yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat itu ada peluang pasar. Yang pertama yang kita bahas ini ada permintaan pasar. Hambatannya itu permintaan pasar itu berkurang. Selanjutnya ada perilaku pasar. Perilaku pasar itu tidak ramah lagi. Dan yang kelima itu ada kemajuan teknologi. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi produksi. Hambatan itu tidak adanya dana untuk membeli mesin teknologi modern pada proses produksi. Yang ketujuh itu ada hambatan dari bahan baku. Yang pertama itu ada mutu bahan baku. Hambatannya itu ketersediaan bahan baku itu berkurang. Selanjutnya ada ketersediaan bahan baku. Mutu bahan baku berkurang. Yang kedelapan itu ada dari masyarakat sekitar, yaitu tuntutan lembaga konsumen. Hambatannya itu tuntutan lembaga konsumen yang beragam sehingga menghambat proses pemasaran. Selanjutnya yang dibahas itu ada financial planning. Financial planning. Di sini itu total fixed cost-nya itu sebesar 10.800.000. Yang kedua, total variable cost-nya itu sebesar 10.600.500 rupiah. Yang ketiga itu ada kuantitas. 6.000 dikali 120 dikali 25 jadinya sebesar 18 juta. Yang keempat ada variable cost per unitnya itu 10.600.500 rupiah dibagi 3.000 jadinya 3.533 unit. Sales price-nya itu kita jual seharga 6.000 rupiah. Jadi penjualannya itu kuantitas dikali harga yaitu 3.000 dikali 6.000 sama dengan 18 juta rupiah. Selanjutnya ada kompetitor analisis. Kompetitor analisis, pesaingnya itu yang pertama itu Maici. Keunggulannya, satu, penjualan produknya dengan cara nomaden berpindah-pindah. Yang kedua, memiliki level banyak, variannya itu ada 10 level. Dan kelemahannya, harga yang relatif tinggi. Lalu menurut para konsumen yang mencoba, produk ini juga banyak mengandung penyedap.
Yang kedua, pesaingnya ada Karuhun. Keunggulannya, yang pertama, rasa dan keseimbangan bahan-bahan alami. Yang kedua, hasil produk yang bervarian. Kelemahannya, satu, bumbunya kurang terasa. Yang kedua, SDM yang belum terjamin kesejahteraannya. Usaha-usaha pemasaran dan promosi. Yang pertama ada personal selling, yaitu menawarkan produk ke lingkungan-lingkungan sekolah, menawarkan produk ke sekitar lingkungan rumah. Hasil yang bisa dicapai adalah dapat merekrut kantin-kantin sekolah, siswa dan tetangga sebagai distributor. Yang kedua ada sosial media, yaitu memasarkan melalui Facebook, Twitter, Instagram. Hasil yang bisa dicapai ini banyak pesanan melalui online. Yang ketiga, distributor atau jaringan, menjual langsung kepada konsumen. Hasil yang bisa dicapai, konsumen merasa puas dengan membeli produk. Selanjutnya ada eksekutif summary. Eksekutif summary-nya, kami menawarkan pelanggan keripik singkong yang rasanya pedas dan tingkat kepedasannya pun ada 3 macam. Level 10 rasanya sangat pedas sekali, level 5 rasanya sedang atau tidak terlalu pedas, dan level 1 rasa pedasnya sangat sedikit. Keripik singkong tersebut disajikan dengan plastik dan toples yang menarik. Para karyawan akan menyajikan keripik singkong rasa gurih, keripik singkong rasa keju, keripik singkong rasa jagung, keripik singkong rasa rumput laut, dan keripik singkong rasa pedas, tergantung tipe konsumen yang diinginkan. Peluang membuka pabrik keripik singkong di pasar-pasar atau tempat yang ramai pengunjung masih sangat terbuka karena bagi masyarakat, keripik singkong cemilan yang sangat enak dan banyak peminatnya. Semua orang menyukai cemilan keripik singkong yang dinikmati sambil nonton TV, ngobrol, jajan-jajan, atau curhat. Elemen-elemen utama yang ditawarkan membedakan antara pabrik Ceria Jaya dengan pabrik keripik singkong pada umumnya adalah yang pertama itu produk dari kualitas tinggi, dari singkong pilihan dan singkong yang terbaik. Yang kedua itu layanan konsumen yang ramah dan prima. Yang ketiga, wadah keripik yang higienis dan bersih dan unik. Yang keempat, bisa pesan antar dan melalui online. Selanjutnya itu ada penghitungan BP. BP itu dibagi menjadi 2, BP unit dan BP rupiah. BP unitnya itu total fixed cost dibagi penjualan dikurang total variable cost, yaitu sebesar 10.800.000 rupiah dibagi 18 juta dikurang 10.600.500 sama dengan 10.800.000 dibagi 7.399.500 rupiah. Jadinya sebesar 1.500 unit. Yang kedua itu ada BP rupiah. Total fixed cost dibagi penjualan dikurang total variable cost dikali penjualan, yaitu 10.800.000 dibagi 7.399.500 dikali penjualan, yaitu 18 juta. Jadinya 1.500 unit dikali 18 juta. Jadinya BP rupiahnya sebesar 27 juta rupiah per tahun. Sekian dari saya, Tabina Diva, dan rekan saya Liza Febrianti, serta rekan saya Caskia Putri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, simpen nggak?